上剑，不能放弃！怒杀！剑还能比我施出？ Halo Donghua Lovers, bagaimana kabar kalian semua? Pada video kali ini, saya akan merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua yang sedang naik daun, yang berjudul Throne of Steel, episode 32. Yang pada part sebelumnya, akibat penyerangan yang dilakukan Chai terhadap Yang Wenzhou, ditambah lagi dengan keputusan Ying Suisfeng selaku ketua kuil assassin, yang sama sekali tidak ingin menyerahkan pelaku penyerangan tersebut, hampir saja memancing permusuhan antara dua kuil yang telah lama bersekutu untuk memusnahkan Raja Iblis. Namun setelah mendengar dan mengetahui fakta sebenarnya tentang Chai yang ternyata memiliki energi spiritual bawaan yang mencapai level 100, membuat Han Qian selaku ketua dari kuil kesatria seketika membelalakkan matanya, dan memutuskan untuk melupakan insiden tersebut. Di sisi lain, Chai yang saat itu menerima kabar dari salah satu pengawalnya tentang hilangnya Long Hao Chen, ia pun terlihat khawatir, dan langsung melakukan pencarian ke setiap sudut kota, sampai menemukan keberadaan Long Hao Chen. Pada penasaran gak nih gimana lanjutan ceritanya? Tapi sebelum mengobati rasa penasaran kalian yang tak sabar menunggu episode aslinya, Mimin ingin mengingatkan pada kalian semua, berhubung ini adalah bocoran yang alur ceritanya sendiri baru akan dirilis pada hari Kamis, tepatnya tanggal 8 Desember nanti, maka gambar serta suara video pasti tidak akan sama, namun yang terpenting adalah alur ceritanya, yang tidak jauh berbeda dengan series aslinya. Dan berhubung openingnya udah panjang banget, maka segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk langsung simak dan dengarkan bocoran alur ceritanya. Berita tentang orang dari kuil assassin yang melukai seorang pemuda berbakat selama seleksi perburuan iblis, tidak mungkin ditutup-tutupi, dan banyak yang memprediksikan, bahwa insiden itu akan memicu terjadinya perselisihan antara kedua kuil. Namun ternyata, semua prediksi itu salah, karena buktinya, kuil kesatria tetap diam, dan tidak mengajukan keluhan pada aliansi kuil. Ditambah lagi dengan tindakan kedua belah pihak, yang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan ketika ada anggota komite kuil, yang mempertanyakan tentang insiden tersebut pada Ying Suifeng ataupun Han Qian, maka keduanya akan memberikan jawaban yang sama, bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman saja. Dan karena terus-menerus mendapat jawaban yang sama, maka anggota komite aliansi kuil memutuskan untuk tidak menggali lebih dalam lagi tentang masalah ini. Saat pagi telah tiba, Long Hao Chen yang saat itu baru saja terbangun, ia pun merasakan, bahwa rasa sakit akibat bertarung melawan Yang Wenzhou, yang saat itu telah jauh berkurang. Namun bukanlah pertarungan itu yang menjadi pemikiran Long Hao Chen, melainkan wajah cantik Chai. Saat itu, Long Hao Chen memikirkan momen singkat saat melihat wajah Chai yang tidak tertutup cadar, namun saat menyadari kalau saat itu ia terbangun di kamarnya sendiri, ia pun berpikir bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun saat melihat pesan yang bertuliskan, beristirahatlah dengan baik dan jangan pikirkan aku, karena aku berjanji akan menemuimu saat kompetisi berikutnya, bunyi tulisan yang berada di sisi tempat tidur, yang ditulis oleh Chai. Membaca pesan tersebut, Long Hao Chen pun tersenyum, karena ternyata kejadian semalam bukanlah mimpi. Namun saat mengingat kembali pesan Chai yang mengatakan akan bertemu dengannya pada saat lanjutan kompetisi perburuan iblis, Long Hao Chen pun terlihat kaget. Saat itu Long Hao Chen kembali mengingat jelas, bahwa semalam Chai telah menggunakan energi spiritual untuk membantunya pulih, dan mungkinkah, Chai adalah salah satu peserta perburuan iblis. Tapi, Chai hanyalah gadis buta, bagaimana bisa dia menjadi peserta, dan jika benar dia adalah peserta, maka dari kuil mana ia berasal? Saat itu Long Hao Chen terus bertanya pada dirinya sendiri, dan tak bisa menemukan jawabannya. Singkat waktu, kualifikasi seleksi perburuan iblis tahun itu akan segera berakhir, dan sebagian besar pertandingan pun telah berakhir, yang sebagian besar hasilnya pun sudah diumumkan. Sementara Long Hao Chen yang telah dikalahkan oleh Wang Zhu, serta Wang Zhu yang masih terluka parah, maka mereka berdua tidak dapat melanjutkan pertandingan. Namun karena penampilannya saat bertarung melawan Wang Zhu, maka saat ini Long Hao Chen menduduki peringkat ke-6, dan berhak mengikuti babak final kompetisi. Sementara Wang Zhu, yang sebelumnya telah masuk urutan 5 besar, maka dia pun berhak untuk mengikuti final dalam kompetisi perburuan iblis.
Di sisi lain, tampak saat itu, Yehua dan Li Xin yang datang untuk menjenguk sekalian memeriksa kondisi Hao Chen, terutama pada bagian meridian dan organ dalamnya. Namun saat memeriksa kondisi dari meridian serta organ dalam milik Hao Chen, Yehua tampak kaget, karena bagian-bagian tersebut tidak mengalami luka yang serius, walaupun telah menggunakan teknik pengorbanan diri saat bertarung melawan Wang Zu di pertarungan sebelumnya. Padahal sebelumnya telah dijelaskan, tentang bahayanya menggunakan teknik pengorbanan diri, yang bisa saja merenggut nyawa si pengguna. Namun hal itu berbanding terbalik dengan keadaan Hao Chen saat ini, yang selain tidak mengalami luka serius, ia pun telah berhasil menerobos ke tingkat 5. Dengan demikian, saat ini Long Hao Chen telah menjadi kesatria tingkat 5 termuda di kuil kesatria. Mengetahui akan hal itu, Yehua pun mengatakan, bahwa dengan meningkatnya level kekuatan milik Hao Chen, maka sebagai gurunya, tidak ada lagi yang bisa diajarkan oleh Yehua padanya. Namun di sini Yehua sedikit mengutuk Long Hao Chen, dengan mengatakan bahwa Hao Chen adalah anak yang idiot, namun dengan air mata yang berlinang dari sudut matanya. Melihat kesedihan gurunya, Hao Chen pun segera berlutut sembari meminta maaf, karena telah membuat Yehua khawatir. Namun semua itu ia lakukan semata-mata karena ingin menguji kemampuannya saja. Saat itu Hao Chen juga berkata, hanya dengan melalui pertarungan sulit, maka akan semakin besar kemungkinan untuk membangkitkan potensi terbaik dalam dirinya, dan teknik pengorbanan yang sebelumnya telah ia gunakan, hanyalah sebuah keisengan saja, ucap Hao Chen, sembari berjanji pada Yehua, bahwa di masa mendatang ia tidak akan lagi terburu-buru dalam mengambil tindakan. Mendengar perkataan Hao Chen, Yehua pun mendengus sembari berkata, Hao Chen, bukankah sebelumnya kamu telah mengetahui tingkat kekuatan milik Wang Zu, yang jauh di atas kekuatan milikmu? Tanya Yehua, dan langsung dijawab oleh Hao Chen, dengan sedikit mengangguk. Jika kamu sudah mengetahuinya, mengapa kamu masih memilih untuk menantang dan bertarung dengannya secara langsung? Apakah seperti itu taktik pertempuran yang selama ini aku ajarkan padamu? Dan pernahkah kamu berpikir, jika pertarungan kemarin adalah pertarungan ras iblis, apakah kamu akan bertarung dengan cara yang sama, dan mengorbankan para rekan yang sedang menunggu bantuanmu? Ucap Yehua, yang melontarkan serangkaian pertanyaan, hingga membuat Long Hao Chen terdiam, tanpa bisa menjawab satu pertanyaan pun. Sesaat kemudian, Yehua kembali menatap ke arah Long Hao Chen dengan tatapan dingin sembari berkata, ya memang benar, dengan melakukan pertarungan habis-habisan, akan membangkitkan potensi seorang kesatria dengan lebih efisien, terutama saat bertarung dengan lawan yang lebih kuat darimu. Tapi jika kamu benar-benar ingin meningkatkan kekuatan serta pengalaman bertarungmu, maka kamu tidak boleh menganggap bahwa pertarungan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Karena bagaimana nasibmu sekarang, jika pertarungan kemarin bukanlah sebuah pertandingan, melainkan pertarungan yang sebenarnya, apakah hari ini kamu masih dapat melihatku dan Li Xin? Jangan bilang bahwa aku tidak pernah mengajarkan hal ini padamu, ucap Yehua dengan wajah marah. Mendengar ucapan Yehua, Hao Chen pun tertunduk sembari berkata, gunakan keterampilan dan teknik untuk mengatasi lawan, begitu ada kesempatan, maka lakukanlah serangan terbaik untuk mengalahkan lawan, sahut Hao Chen, yang langsung dijawab oleh Yehua. Baguslah jika kamu masih mengingatnya. Sekarang katakan padaku, apakah kamu seorang kesatria penjaga atau seorang kesatria retribution? Tanya Yehua dengan tangan yang tampak mengepal. Sementara Hao Chen, ia hanya terdiam, karena tak tahu harus menjawab apa untuk pertanyaan itu. Melihat Hao Chen yang tampak bingung menjawab pertanyaan itu, Yehua pun segera berkata, Hao Chen, aku akui, dalam hal kejeniusan, aku tidak akan pernah bisa menandingimu. Namun jika dari segi pengalaman bertempur, aku bisa pastikan, aku 10 kali lebih berpengalaman darimu, maka biarkan aku menjawab pertanyaan ini untukmu, ucap Yehua, lalu kembali berkata. Di saat kamu perlu melakukan serangan, maka jadilah kesatria retribution. Dan saat ingin melindungi, jadilah kesatria penjaga. Tapi satu hal harus kamu ingat, kamu harus berhati-hati dalam menggunakan kemampuanmu sebagai kesatria retribution, dan jangan melupakan kemampuan bawaanmu sebagai kesatria pelindung. Dengan bakat bawaanmu yang sangat tinggi, hingga membuatmu dapat memainkan dua peran sekaligus. Namun sebelumnya, kamu harus berlatih untuk menggabungkan dua kemampuanmu, agar bisa dipakai secara bersamaan. Dan ingat, di masa mendatang, aku tidak ingin melihat tindakan konyolmu seperti pertandingan sebelumnya. Jika itu masih terjadi, maka kamu tidak pantas untuk menjadi muridku, ucap Yehua, lalu bergegas meninggalkan Hao Chen. Sementara Long Hao Chen, ia pun segera menjawab dengan hormat kepada Yehua.
Setelah Ye Hua dan Li Xin meninggalkan kamarnya, Hao Chen pun segera mencuci wajahnya, lalu mulai berkultivasi. Walaupun saat itu Hao Chen merasa tubuhnya sudah terasa jauh lebih baik, namun dia harus tetap berkultivasi untuk memulihkan energi eksternalnya yang telah terkuras habis, serta memulihkan luka-luka di tubuhnya. Setelah kesadarannya memasuki tungku spiritual miliknya, dia pun merasakan 3 sensasi yang berbeda. Padahal sebelumnya, Hao Chen sama sekali tidak bisa merasakan pancaran energi dari tungku spiritual miliknya, namun sekarang, dia bukan hanya bisa merasakan, namun juga dapat melihat tetesan berwarna emas yang sangat mencolok. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tetesan-tetesan emas itu adalah energi spiritual cair yang sangat murni. Saat itu Hao Chen berpikir, mungkinkah semua ini terjadi setelah menggunakan teknik pengorbanan diri? Gumam Long Hao Chen, lalu mulai melakukan kultivasi dengan metode yang sering ia gunakan. Namun setelah lama berkultivasi, tampak jumlah esensi cahaya yang diserap masih sangat sedikit, dan tidak menunjukkan reaksi yang berarti. Menyadari akan hal itu, Hao Chen pun segera menggunakan pil pengumpul energi spiritual, lalu kembali melakukan kultivasinya. Begitu meminum pil tersebut, darah Hao Chen seperti mendidih, dan diikuti dengan reaksi tubuhnya terhadap esensi cahaya eksternal pun mulai meningkat. Sama halnya dengan kecepatan penyerapannya pun ikut meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya esensi cahaya yang diserap dari segala arah, dan langsung tertampung di dalam tungku spiritual miliknya. Terlepas dari banyaknya esensi cahaya yang terserap, membuat tungku spiritual itu sudah seperti jurang maut yang menelan semua esensi cahaya dalam jumlah besar, membuat Long Hao Chen seperti ikut tenggelam dalam momentum tersebut selama 3 hari. Dan waktu 3 hari itu dijalani oleh Hao Chen hanya dengan berkultivasi. Walaupun ia menceritakan semua yang ia rasakan saat berkultivasi pada Ye Hua, namun Ye Hua sepertinya tidak mengerti dengan apa yang diceritakan oleh Hao Chen. Sementara Hao Chen yang telah berkultivasi selama 3 hari, ia pun telah menghabiskan semua stok pil pengumpulan energi spiritual, yang hal itu sendiri membuat tungku roh spiritualnya hampir mencapai kondisi puncaknya. Saat itu Hao Chen kembali mengingat, saat ayahnya memberikan tungku roh spiritual padanya. Namun satu hal yang tidak diketahui oleh Hao Chen, ketika ayahnya memberi tungku roh tersebut, Long Xingyu sudah mengetahui, bahwa tungku roh tersebut memiliki kegunaan lain, namun ia sengaja tidak mengatakannya pada Hao Chen. Hal ini dikarenakan Long Xingyu adalah kesatria ilahi, yang telah melewati proses kultivasi dari langkah pertama hingga langkah ke-9. Maka dari itu dia jelas sangat mengerti, betapa pentingnya proses kultivasi bagi seorang kesatria. Walaupun sebenarnya dia sendiri dapat membantu Hao Chen untuk menerobos langkah ke-5 dengan lebih mudah, namun dia tidak melakukan hal itu. Dan keputusan Long Xingyu bukanlah tanpa alasan, karena walaupun Hao Chen adalah seorang putra cahaya, namun jika dia terlalu banyak membantu Hao Chen, maka akan berdampak di kemudian hari, yang dimana Hao Chen tidak akan pernah bisa menerobos langkah ke-9. Oleh sebab itulah, Long Xingyu memilih untuk membiarkan Hao Chen berkembang sesuai dengan kecepatannya sendiri, dan merasakan sulitnya sebuah proses kultivasi. Seiring berjalannya waktu, Hao Chen yang saat itu masih terus berkultivasi, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya bergetar, dan diikuti dengan terpancarnya aura murni berbentuk cincin yang padat, yang saat itu naik ke bagian atas kepalanya. Di saat yang sama, tungku roh spiritualnya pun ikut memancarkan cahaya intens. Melihat hal itu, Long Hao Chen pun sedikit kaget, saat mengetahui, bahwa saat ini tungku roh spiritual miliknya telah berevolusi. Pada hari-hari berikutnya, Hao Chen yang saat itu masih tenggelam dalam kultivasinya, tiba-tiba berubah seperti kepompong yang diselimuti pancaran cahaya kemasan. Tak terasa, hari pengundian untuk tahap akhir kompetisi perburuan iblis telah tiba, dan masih menyisakan 60 peserta yang akan dibagi menjadi 6 grup melalui undian. Yang dalam setiap grup, setiap pesaing akan menjalani 9 pertandingan. Dengan seleksi seperti ini, akan memungkinkan para peserta untuk lebih meningkatkan kekuatan tempurnya. Dan dari 60 peserta yang tersisa, hanya akan menyisakan 16 peserta, yang akan lanjut ke tahap akhir, yaitu tahap knockout. Yang dimana dalam tahap ini, para peserta akan memperebutkan hadiah, berupa 3 tungku spiritual. Dengan adanya 3 tungku tersebut sebagai hadiah, maka bisa dipastikan, setiap peserta pasti akan bertarung habis-habisan. Di kantor Istana Kesatria, tampak saat itu, selusin staf yang sedang memeriksa identitas dari tiap peserta yang lolos. Pada babak final kompetisi ini, guru-guru peserta lomba tidak lagi berwenang untuk mengawasi jalannya kompetisi. Hal ini dikarenakan,
tingginya status dari pasukan perburuan iblis di dalam aliansi kuil, dan harus dirahasiakan. Bahkan waktu untuk melaporkan identitas peserta pun dibatasi, dan hanya akan berlangsung selama 30 menit saja. Dan jika lewat dari waktu tersebut, maka peserta tersebut akan langsung didiskualifikasi. Di sela para peserta yang datang, tampak pula Hao Chen, yang saat itu melangkah bersama Li Xin. Begitu sampai di depan kantor istana, keduanya pun langsung menunjukkan nomor dan identitas peserta milik mereka. Long Hao Chen dan Li Xin, kalian berdua berasal dari kuil kesatria, ucap staf yang melayani mereka berdua, sembari mengajak mereka untuk mengikutinya. Namun baru saja akan melangkah, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil mereka. Mendengar suara itu, Hao Chen dan Li Xin pun segera berbalik. Dan ternyata, yang memanggil mereka adalah Lin Xin. Saat itu Lin Xin tampak tertawa dan berkata, "Rupanya pilihanku untuk bertaruh padamu adalah sesuatu yang benar. Dan jika kalian ingin mengincar posisi 3 besar dalam kompetisi, maka pilihlah aku sebagai rekan. Dengan begitu, aku akan memberikan kalian pil yang kalian inginkan," ucap Lin Xin sambil tersenyum. Sementara Hao Chen yang tahu betul efek dari pil yang pernah diberikan Lin Xin padanya, ia pun segera menyetujui tawaran itu. Karena jika bukan karena pil yang diberikan dulu, belum tentu saat ini Hao Chen dapat menerobos langkah kelima. Di sela itu terdengar, Li Xin yang membentak pada Lin Xin, bahwa jika ingin bergabung di kelompok mereka, maka ia harus segera mendaftarkan nomor peserta miliknya. Mendengar kata-kata itu, Lin Xin pun mengangguk, sembari memberikan nomor peserta miliknya, untuk diperiksa. Saat mengetahui identitas Lin Xin yang berasal dari kuil penyihir, si staf yang melayani mereka pun seketika tertegun, dan memperlihatkan sikap hormat pada mereka. Dari sini sudah bisa kita pastikan, identitas Lin Xin tidaklah sederhana. Saat sampai di sebuah aula tempat diadakannya kompetisi, tiba-tiba mata Hao Chen tertuju pada si Masian. Mengingat gaya bertarungnya yang aneh, Hao Chen pun tidak bisa menahan senyumnya. Namun hanya beberapa saat saja, tiba-tiba senyum itu menghilang, saat melihat Yang Wengzhou, yang juga berada di aula tersebut. Sama halnya dengan Wang Zhu, yang saat itu melihat ke arah Hao Chen, namun dengan tatapan yang penuh dendam. Di sela keduanya yang saling menatap, tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat familiar bagi mereka berdua, yaitu suara tongkat yang menyentuh lantai aula, dan diikuti dengan munculnya orang-orang dari kuil assassin. Namun saat itu, yang menjadi perhatian Wang Zhu dan Hao Chen adalah sosok gadis buta yang menggunakan cadar. Bukankah itu gadis yang telah melukaiku, gumam Wang Zhu, dengan ekspresi penuh dendam. Namun saat mengingat kembali pertempuran mereka, tiba-tiba keringat Wang Zhu mulai bercucuran, karena faktanya, dengan munculnya gadis buta itu di aula kompetisi, menandakan bahwa dia adalah salah satu peserta seleksi perburuan iblis, yang level kekuatannya jauh melebihi Wang Zhu sendiri. Lain halnya dengan Hao Chen, yang saat itu melangkah dengan cepat ke arah Chai Er, sembari meraih tangan Chai Er, namun hal itu segera ditepis oleh Chai Er sembari berkata dengan malu. "Bukankah kamu tahu, di sini ada banyak orang," ucap Chai Er, membuat Hao Chen terlihat malu, sembari meminta maaf pada Chai Er. Sementara di sisi lain, tampak Ying Sui Feng, yang saat itu melihat ke arah Hao Chen dengan penuh amarah, dan scene ini pun, merupakan akhir dari bocoran alur cerita kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran alur cerita Donghua lainnya.